Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang mata kuliah Psikologi Sosial IPS yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan sosial. Yang pertama itu aksi dan karakteristik orang lain. Kepribadian adalah keseluruhan cara seseorang atau individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Kepribadian paling sering dideskripsikan dalam istilah sifat yang bisa diukur yang ditunjukkan oleh seseorang. Di samping itu, kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada individu, seperti kepada orang yang pemalu dikenakan atribut kepribadian sebagai pemalu. Kepada orang supel diberikan atribut kepribadian supel. Dan kepada orang yang pelin-pelan, pengecut, dan semacamnya diberikan atribut tidak punya kepribadian. Sementara itu, A. bin Syamsuddin dalam bukunya 2003 mengemukakan tentang aspek-aspek kepribadian yang di dalamnya mencakup karakter, yaitu konsekuen, tidaknya dalam mematuhi etika perilaku, konsisten, tidaknya dalam memegang pendirian atau penempatan temperamen, yaitu disposisi reaktif seseorang atau cepat lambatnya bereaksi terhadap rangsangan-rangsangan yang datang dari lingkungan. Sikap sambutan terhadap objek yang bersifat positif atau negatif atau ambivalent. Stabilitas emosi yaitu kadar stabilitas reaksi emosional terhadap rangsangan dari lingkungan, seperti mudah tidaknya tersinggung, marah, sedih, atau putus asa. Responsibilitas atau tanggung jawab adalah kesiapan untuk menerima resiko dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan, seperti mau menerima resiko secara wajar, cuci tangan, atau melarikan diri dari risiko yang dihadapi. Sosiabilitas yaitu disposisi pribadi yang berkaitan dengan hubungan interpersonal, seperti sifat pribadi yang terbuka atau tertutup dan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman kelompok saya yang bernama Siti Rahma Hardianti, yaitu yang kedua, faktor yang mempengaruhi kognitif. Faktor-faktor yang mempengaruhi kognitif antara lain faktor hereditas atau keturunan, faktor lingkungan, faktor kematangan, faktor pembentukan, faktor minat dan bakat, dan kebebasan. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi variabel ekologis. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi faktor ekologis atau faktor lingkungan yang dimaksud adalah sosial budaya, agama, ekonomi, politik, hukum, hingga faktor pengaruh pertahanan dan keamanan. Baik, selanjutnya perilaku dalam konteks budaya merupakan sebuah kajian yang menggabungkan psikologi dan budaya. Dalam setiap sistem sosial masing-masing orang menduduki posisi yang mengharapkan perilaku tertentu. Perilaku ini disebut peran. Setiap orang yang menduduki peran adalah objek saksi yang menggunakan pengaruh sosial, bahkan tekanan untuk berperilaku sesuai dengan norma atau standar sosial. Unsur-unsur dalam sistem sosial bukanlah suatu hal yang acak, tapi telah diatur sedemikian rupa oleh setiap kelompok budaya. Dua kunci utama dari struktur sosial adalah bahwa mereka dibedakan atas tingkatan-tingkatan istilah. Yang pertama berarti bahwa masyarakat membuat perbedaan di antara peran-peran beberapa masyarakat, membuat sedikit perbedaan antara peran, sementara yang lainnya membuat banyak perbedaan di antara peran-peran tersebut. Sebagai contoh, dalam struktur sosial yang cenderung tidak dibedakan posisi dan peran, kemungkinan terbatas pada dasar kekeluargaan, sosial, dan ekonomi, seperti orang tua atau anak. Pemimpin anggota sebaliknya pada masyarakat yang cenderung dibedakan akan terdapat banyak posisi dan peran yang ditemukan dalam banyak segi, seperti raja bangsawan atau penduduk atau budak,
pemegang saham, manajer pekerja, atau pensiunan. Posisi-posisi dan peran-peran yang dibedakan ini kemungkinan telah diatur atau tidak dalam hierarki saat mereka ditempatkan dalam struktur status vertikal sistem sosial, dikatakan dibedakan atau tingkatan-tingkatan tertarik pada hadirnya perbedaan kelas, sebagai contoh keturunan bangsawan atau perbedaan keyakinan. Tentang penerapan materi genetik dalam pewarisan sifat genetik, maka kita akan mengenal yang namanya sifat dominan dan juga sifat resesif. Sifat dominan merupakan sifat yang menonjol dan biasanya akan mengalahkan sifat lainnya. Sementara sifat resesif merupakan sifat yang akan kalah atau karakteristik yang akan ditutupi. Biasanya gen dominan atau sifat yang dominan ditulis dengan huruf kapital, sementara gen resesif atau sifat yang resesif akan ditulis dengan huruf kecil. Misalnya saja seseorang yang mempunyai bentuk tubuh yang tinggi akan ditulis dengan T dominan, sedangkan seseorang yang mempunyai bentuk tubuh yang pendek akan ditulis dengan huruf T kecil. Resesif bentuk alternatif atau variasi dari gen tersebut disebut dengan alel. Sifat atau karakter yang tepat dilihat oleh mata, yaitu seperti bentuk rambut, warna kulit, dan juga jenis kuping, telinga. Tak itu saja, dalam pewarisan sifat genetik kita juga akan mengenal yang namanya istilah fenotipe dan genotipe. Sekian.